Selamat malam menjuah-juah dari kami GBKP Kemenangan Tani KM 102 BGP Bajem Namo Gacah. Dan as usual setiap Kamis malam ini adalah malam ulasan dan pujian sejak tahun-tahun yang lalu. Tapi fokus-fokus ulasan berbeda, berubah, bergantung the need, kebutuhan. Jelas kebutuhan siapa? Kebutuhan Kemenangan Tani KM 102 dan Namo Gacah, dan kami pikir juga kebutuhan Mankerina Jemaat terkhusus Ibas GBKP Endah. Dan as usual again bahasa kami selalu campur-campur, yang jelas bahasa roh belum ada, jadi bahasa Karo, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia inilah nanti menjadi identity kita perhaps di zaman katanya di mana Zuckerman katanya sudah menggantikan nama Facebook menjadi Meta, dan kita akan tiba di Metaverse sebentar lagi, mungkin tidak lagi melalui live streaming tapi melalui Metaverse kita saling berjumpa. Wah, semuanya kita harus dengan tenang menyikapi perkembangan teknologi. Karena siapa yang tidak mau menyikapi perkembangan teknologi, dia akan tersingkir sendiri, termasuk gereja. Jadi kita harus, sehingga ayo kita terus Mamre Moria, kita bergandengan tangan untuk membuat anak-anak kita mencintai pendidikan. SDM is the most important things. SDM, sumber daya manusia. Dan sebagai pembukaan malam hari ini kami mau menyapa anak-anak kita yang sudah ready, yang lagi kembut-kembut 3 bulan lagi, tidak ada pergeseran waktu. Semuanya tepat sesuai seperti yang dischedulkan oleh dikti atau direktur jenderalnya. Kalian akan UTBK itu bulan Mei. So my question, sudah pilih enggak? Pilihan 1, pilihan 2. Dan pilihlah, jangan ikut-ikut apa yang lagi tren. No. Atau temanmu mau bikin begitu, engkau bikin begitu. No. You have to know yourself. Engkau maunya apa? Jangan ibumu maunya apa atau bapakmu maunya apa. Engkau maunya apa sesuai dengan kemampuanmu. Itu selalu begitu. Rancangan Tuhan pada kita sesuai dengan software yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga ayo do your best. Masih ada 3 bulan lagi. Jadi kalau try outnya masih di bawah 600, kerja lagi. Kalau nggak ada uang try out di Ganesha, banyak di YouTube. Jadi there is no excuse. Itu bagi anak-anak yang kelas 3 SMA atau yang tahun lalu belum sempat lulus. Dan yang kedua untuk anak SMP kelas 3. Sudah Anda carikah? Biasanya bulan 2 seperti ini SMA Unggul Del, SMA Sopo Surung, mereka sudah selesai di dalam pendaftaran. Anda mau kemana? Aku ingat belum lagi ujian naik lulus-lulusan, Billy sudah diterima di SMA ketika kelas 3 SMP. Padahal lulus pun belum tahu, tapi karena cepatnya begitulah suatu organisasi. Mereka harus duluan melakukan karena semuanya harus sesuai dengan schedule. Jadi anak-anak kelas 3 SMP, ayo do your best. Karena kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan dunia, tidak ada yang menyingkirkanmu, engkau sendiri yang menyingkirkan dirimu. Jadi life is a matter of choice. Pilihlah. Endah si pemenang. Si peduakan sebelum kita mulai dengan lagu kita, aku sebel dengan PPKM 3 lagi, apalagi Bandung katanya, karena anakku di situ diantar untuk supaya tatap muka. Ditelepon bagaimana tatap mukanya, belum bisa mama. Jadi tapi sudah diantar masuk kos, bayar terus, lebih murah kalau tinggal sama mamanya. Tapi tidak usah, biarkan saja. Dan Bandung katanya level PPKM level 3. Saya mau share sedikit ketika aku di Bandung, aku naik angkot.
Nggak mau naik Grab, aku naik angkot. Lalu saya ngobrol karena saya pengen tahu sekitar ITB itu paling dekat daerahnya mana. Lalu saya tanya, bagaimana sekarang? Kami baru bernapas sekarang Ibu, karena selama PPKM kemarin 4, Bandung seperti kota mati. Banyak sekali pengangguran. Warung-warung tutup padahal kehidupan di sana adalah mereka banyak sekali UKM. Saya pikir Bandung hanya salah satu kota dari banyak kota di Indonesia. Jadi di simpang jalan itu tukang-tukang warung kecil, kemudian jual-jual baju apa, tapi semuanya adalah pedagang menengah ke bawah. Selama PPKM ini mereka tutup, lalu siapa yang mau kasih makan? Hidup berjalan terus, mereka tidak bergaji, mereka tidak makan kalau tidak kerja. Jadi serabutan. Dan pemerintah, dulu BLT, sekarang kan sudah stop. Dan ini harus dipikirkan. Saya lempar kembali, Omikron ini kan tidak dahsyat sekali. Aku punya komorbid loh, aku juga jaga-jaga. Kan tidak mau mati konyol. Tapi bisa dikatakan bahwa Inggris sudah mulai membuka, mana lagi Eropa malahan masker tidak lagi diwajibkan. Jadi supaya apa? Supaya juga kita kebal. Jadi lakukanlah pemerintah semuanya dengan jujur, jangan politisasi dan juga ekonomisasi. Sehingga tiba-tiba banyak sekali orang meledak jadi kaya. Yang sudah kaya menjadi kaya, yang sudah miskin terhempas dan terkandas. Dan kita mengatakan kita negara beragama. It is not justice. Jadi tolonglah buka saja, flu sedikit biasa. Aku juga kena. Tapi kan tidak masuk sampai apa ya pakai makan itu dengan ininya, kan kasihan itu tukang-tukang angkot enggak jalan. Sehingga nanti kejahatan makin tinggi. Terus anak-anak ini lebih suka sekolah tatap muka. Nilai-nilai UMPTN nanti UTBK lihat pasti turun. Karena cara mereka belajar, keseriusan mereka belajar lebih serius kalau mereka masuk sekolah daripada mereka bekerjanya dari rumah. Jadi semuanya harus dipikirkan untuk generasi. Tadi sudah jangan sampai menjadi generation loss katanya. Sudah 2 tahun loh. Kalau Del itu mau jujur, di angkatan Billy terakhir bulan Maret 2020 kayaknya mulai kita apakan. Untuk saja mereka sudah berapa bulan digenjot untuk latihan. Coba cek itu generasi Billy itu angkatan 6. Coba cek nilai UMPTN angkatan 6 dengan angkatan 7 yang belajar di rumah. Pasti jeblok angkatan 7-nya. Kalau Del mau jujur loh, saya nggak mau apakan. Kalau Del mau jujur, saya tidak yakin sama. Jadi Del sajakah semuanya? Dan apakah generasi seperti ini yang kita harapkan untuk ke depan? Jadi tolong ini masalah satu bangsa dan juga satu dunia. Jadi minta tolong kami supaya menangani PPKM ini juga perhatikan generasi kita, generasi penerus, and the second one orang-orang menengah ke bawah. Ya, jadi jangan Anda dengan di dalam Mercy Anda, Mercedes Anda untuk berbicara dan Anda makan di hotel apa semuanya, kami yang terhempas dan terkandas, yang apa sampai kurang gizi atau mungkin terjadi kekerasan yang lebih banyak gara-gara pusing. Jadi ini PPKM tolong ditangani dengan serius supaya tidak usah lagi, dan ini juga katanya sebentar lagi mau puasa mau apa bersama kita. Together we can. Aku selalu mengatakan bersama kita. It is not only government's problem. Ini bukan hanya persoalan pemerintah. Ini persoalan kita bersama, anakmu, anakku, generasi kita, keluargaku, keluargamu, negara kita. Kita, persoalan kita dan persoalan dunia kita. Dan ini juga terjadi karena SDM manusia kita ini
nggoh apa katanya Mekarus. Kita sudah merusakkan tatanan ciptaan. Nanti ini bahan kita. Jadi hari ini kita pembahasan PA Mamre. Pembukaan sudah selesai. PA Mamre pembahasan pertama di tahun 2022 karena take turns, bergantian. Minggu lalu Moria, minggu ini Mamre, minggu depan Moria for the second round. And at the end of February, Mamre for the second round. And then we are entering March. Ini nanti Moria untuk round yang ketiga. Jadi gantian seperti itu supaya semuanya bisa hidup. Jadi Mamre PA malam hari ini sermonnya, bukan PA-nya, sermonnya dari kalau Moria dari utara, Mamre dari selatan. Kalau Moria dari Kolose, Mamre dari Sion dan diwakili oleh siapa ketuanya enggak? Siapa ketuanya? Belum ada ketuanya. Oh, jadi belum ada ketuanya. Ketua belum ada. Oh, Bapak Johannes ketuanya. Oi, Purba Mergana Ijakam. Purba Mergana itu kan. Bapak Johannes, ketua Mamre sektor. Kalau nggak bertugas ya duduk atau bawa makanan buat kami untuk anak-anak yang di sini ya. Nggak boleh cuci tangan, nggak boleh. Ini adalah tanggung jawab semuanya dari sektor Sion. Serayannya ada dua, biar kalian tahu nanti serayannya dua di sini. Pertua Bapak Palma Tarigan, Diaken Hosea Brahmana, kan keren itu kan. Terus ketua Mamre wajar, ketua Mamre Kemenangan Tani Rasbajem Namo Gajah, Henry Ginting juga di sini dan nanti dia yang membawa menyerahkan untuk kolektor. Jadi sebelum kita mulai kita bernyanyi bersama. Gara-gara kita sudah tidak lagi memuji Allah, makanya hancur timbul COVID-19 dari utara ke selatan seperti Kolose, dari Kolose sampai Sion. Semangat kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
seluruh alam memuji Tuhan. Kita harap nanti manusia pun memuji Tuhan. Kami memilih lagu ini sesuai dengan nanti berhubungan dengan tema kita dan juga tema GBKP IBAS tahun 2022 Enda Artoto kita. Biarlah kami semuanya jemaat GBKP benar-benar mampu memuliakan Tuhan seperti alam memuliakan Engkau. Karena Kristus adalah kepala dari semua ciptaan. Dan Kristus juga adalah kepala dari gereja. Seperti bacaan kami, ibas sermon kami di malam ulasan dan pujian malam ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bersama dengan kami. Bersama dengan Mamre Sektor Sion, bersama dengan semua yang mengambil bagian pada malam hari ini. Ikatlah kami dengan Kerina Mamre, terkhusus Mamre Ibas Kemenangan Tani dan Bajem Namo Gajah, supaya bersama bersermon gelah Ibas Wari Minggu Enda, setelah kebaktian Minggu, Kerina Mamre Ibas 10.5 Sektor Kemenangan Tani dan Bajem berPA bersama. Gelah mereka pun banci memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka seperti lembah-lembah, gunung-gunung dan laut semuanya. Kami serahkan malam ulasan dan pujian kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Ayo anak yang 3, ini adalah selalu anak-anak KAKR kami. Ini cikal bakal for the next generation. And tonight mereka akan bernyanyi jam-jam into the light. Jadi dikatakannya kita harus lompat-lompat ke cahaya light. Who is light? Siapa yang terang itu? Yesus adalah terang. Jadi mankam Kerina, Mamre 15 sektor dari sektor Sion sampai Kolose ditambah 2 Namo Gajah. Anak-anak kecil ini mengajak kam Kerina, bukan lagi jalan, jam, lompat ke dalam terang, yaitu He is the light, Yesus sendiri. Ada bagai 15 sektor Mamre Kemenangan Tani. Mari bersama dengan anak-anak kita jump into the light. Run to Jesus and give in my heart.
Jadi respons Mamre 15 sektor, that's your problem and that's your responsibility. Karena life is a matter of choice. Yang jelas anak-anak ini sudah mengatakan jump into the light. Run away from what's not right. Jadi ayo lari dari sesuatu yang tidak benar. Kalau begitu ayo lari kepada sesuatu yang benar. Jadi light itu adalah He is the light. Jesus is the light. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, perkenankan kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun bagi orang-orang yang berulang tahun mulai 1 Februari sampai hari ini. Jadi yang hari ini ada 2 orang yang ulang tahun hari ini. Pertua Delta Tarigan dan Rame Bru Sembiring itu Philadelphia. Tarigan Mergana ini Bapak Roni, happy birthday, dan kuenya kami tunggu. Tetap kita akan doakan, dan hari ini juga adalah hari ulang tahun perkawinan dari pertua kita di sektor Heber, Pertua Lazarus Sembiring, Sajuwita Bru Tarigan, and happy anniversary yang keberapa ini 2006, 2022 Adibagai 16 years. Jadi selama 16 tahun apakah keluarga ini keluarga si Erkemalangan Mandi Bata sehingga bisa bersaksi di sektor Heber si Pemenanakel. Of course si Pemenanakel menjadi saksi ibas keluarga besar Sembiring dan Tarigan Mergana. Selamat ulang tahun ini sektor Makedoni, Rina Bru Tarigan. Adik Febri ya, Febri, bagaimana kabar Rina yang ulang tahun si Febri yang saya bilang hai. Siska Laura Bru Sembiring Judea, ini nanda Yopi. Iya nanda Yopi, ijakam, tedah kami. Chelsea Bru si Tepu. Hai nakku, Chelsea si cantik. Arfian Ginting. Oh, Arfian, selamat ulang tahun. Pian. Cepatlah, ini udah bulan 2 Pian, 2002, ntar lagi 2023, terus nanti dibilangnya kan hidup ini mumpung aku lagi sehat gitu. Pian, udah bagai, tadi aja sudah mulai agak naik-naik tensiku, janganlah gitu, kasihanilah aku, jangan lama-lama Pian ya. Inilah surah-surah dari Nanderibu. Beres Pian, selamat ulang tahun. Dan anak muda 80 tahun 80 masih 42. Wah, bagus-bagusnya itu Pian. 2022 kemarin untung aja nggak ada togel, jangan main togel. 2022 cantik, entah bawa hoki apa enggak, setiap hari bawa hoki. Elizabeth Bru Perangin Angin, halo Nanderibu, happy birthday. Rina Carmila, ini si Carmila atau Rina, yang mana yang benar? Namanya Rina dan Carmila. Oh Carmila, selamat ulang tahun. Saya kenal kamu, jangan kamu bilang selalu si Bapak Eban aja yang ku kenal. Carmila, selamat ulang tahun Nandetikan. Ivan Tarigan Battle, selamat ulang tahun. Murni Bru Ginting Heber, ini bukan siapa ini? Bukan itingnya mertuanya Nandi Novendra. Semuanya diam. Iti selamat ulang tahun. Gladysha Bru Sinuraya. Ini siapa? Oh ada anak Stephen ya. Adik Steven. Yes, selamat ulang tahun Nandekaro. Diva tolong nanti karena sama ini ya. Brema Ginting. Siapa nih Brema Ginting Galilea? Anak siapa? Oh Keplingnya Galilea. Oh si ganteng. Yang istrinya Bru kan? Iya sama saya itu ganteng itu. Hai Ginting Mergana, Kepling kami si ganteng, selamat ulang tahun. Enggak mungkin dia lahir tahun 2002, anak Kepling. Oh bukan Keplingnya, oh nggak apa-apa lah anaknya pun ganteng. Ketawa Pak Bukit, lihatlah Pak Bukit.
Biar jangan serius sekali kita Pak Bukit. Aku pun tipenya serius, pengen aku supaya jangan tegang kali, memang guys. Nanti kalian lihat Pak Bukit kami ya. Oh ya, sebentar lagi dia yang membaca. Oke. Nurlan Fida, isi enda. Oh Ibu Agung. Hah? Oh Ribu Agung, berusia rimbun ijaya, Bugung. Oh di rumah, Ribu selamat ulang tahun, nanti dengar Agung nyanyi ya. Oke, terus Nugraha Sebayang. Ini dari Korinti, ini bukan adiknya si itu, Sebayang ini ya. Siapa namanya? Ruri. Siapa namanya yang adik anaknya yang diapakan di sini? Saya pasu-pasu. Iya, adik Priscila, ya kan? Ya, Bapak Priscila Sebayang ya. Ferry Tarigan Makedoni, Senda. Oh, banyak kali adik Febri ulang tahun bulan 2 ya. Semuanya supaya di bulan Valentine. Ini Ketua Moria. Halo Ketua Moria, selamat ulang tahun. Dennis. Apa yang kamu kasih Nanden di ulang tahun? Cuci piring pun kamu enggak? Bukan engkau cuci piring. Apa katanya? Enggak? Oh memang tugasmu cuci piring, cocoklah. Setelah itu selain cuci piring, apalagi yang kamu lakukan untuk membahagiakan Nandendu for her birthday? Apa katanya? Makan KFC, uang do. Uang kamu berempat. Oh oke lah. Siapa yang 4 itu? Anak-anaknya, 4-4-nya. Oh sama bapak, oke lah, asal jangan ada mamaknya di situ. Dan saya pikir yang paling menyenangkan hadiah yang tak terhingga buat Nandendo. Ingat, surga di telapak kaki ibu loh, nggak di telapak kaki bapak. What is that? Bagaimana UTB kamu? Dia bukan Dennis. Oke, usupela bodali. Mebagai Marisa Berusman Juntak. Oh, Marisa, selamat ulang tahun. What's up man, katanya. Bagaimana Kam? Oke, Febri Buru Purba Makedoni. Wah, banyak kali Makedoni. Anak, oh si Febri, si cewek. Selamat ulang tahun Buru Purba. Terus Aldos Milala, Galatia Aldos. Oke lah, Leni Buru Tarigan Heber yang Pertua Delta, Rame Buru Sembiring. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun perkawinan, happy anniversary Armanta Sinulingga Galilea dengan Heltina Berupinem. Biasanya Bapak Palma ini tahu semuanya, dia kan wakil Kepling. Bapak Rafael, oke. John Abner Sembiring sama Megaria Beruginting. Sekretaris Renggun, dikasihnya makan apa kalian kemarin? Enggak ada, dilambaikannya, awas ya mentang-mentang saya di ini ya, saya udah pulangnya. Parmansius Perangin-angin Siska Laura Berusembiring. Halo Bapak Yopi, udah lama kali nggak ketemu. Berlian Kembaran Irawati Berupurba Heber. Pertua Lasarus Sembiring Sajuwita Berutarikan. Happy anniversary dan selamat ulang tahun buat Kam Kerina yang Diva. Selamat ulang tahun buat Kam Kerina sejak tanggal 1 Februari sampai today. Dan happy anniversary. May God bless you. Dan satu hal, today must be better than yesterday and tomorrow must be better than today. Pakailah waktu-waktu itu dengan bijaksana. Dan sebagai hadiah ulang tahun dari Diva, Show Me Jesus. Iya kan, Show Me Jesus. Ini hip hop, mari kita berhip hop. Gayanya pun gaya hip hop. La 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 la, yeah. Your smile's always shining out, and they know what it's all about. It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. And find there's a way it worked. So when you know Jesus,
unmistakable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's written all over your face, the way you love Jesus. And it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. When I'm feeling down on my luck, when life's hard and times get tough, you're right there to pick me up, when you bring Jesus. Cause every now and then, we all need a really good friend. You're always one of them, so when you show Jesus, oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so unmistakable. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, it's so inspiring, the way you love Jesus. And it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. And oh, it's like flipping on a light switch when you're walking into this room. It's so unmistakable. And oh, show up any time of day, you could never get here too soon. It's so unbelievable, it's so unbelievable. Just give me that, and show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show, the way you show him. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place, runs over face, the way you love Jesus. And it always speaks to me, a little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. Oh, give me that, hey, show me that, show me that. Oh, give me that, the way you show Jesus. Jadi buat yang berulang tahun itu yang diajak sama remaja-remaja kita supaya kita the way you show Jesus. Sekarang kami mengajak kita Krina terkhusus Mamre, tolong satu mikrofonnya untuk mau dibaca Alkitab, persiapkan. Karena semuanya kami yang di rumah juga Mamre dimanapun kami berada, kita membuka Alkitab kita akan sudah siap-siap untuk masuk ke dalam sermon kita, persiapan untuk PA Mamre yang akan dilakukan mulai dari hari Minggu yang akan datang. So, itu untuk tanggal 13 sampai tanggal 19 kami persilahkan Bapak Bukit Mamre Sektor Sion, Bapak Bukit Mergana untuk membaca dari bahan ulasan kita. Tolong Bapak Bukit ke mikrofon ke situ. Kolose 1 ayat 15 sampai 20, apakah Anda sudah membuka Alkitab kita? Pak Bukit akan membaca dari Alkitab terjemahan Cakap Karo. Kalau Anda membuka bahasa Indonesia, doesn't matter. Walaupun agak sedikit lebih panjang, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Bahan kita Kolose 1, 15-20 dibacakan oleh Mamre Sektor Sion, Bapak Bukit Mergana. Kolose sada ayat 15 20
katana bagenda. Di bata la trida. Kristus nge rupa di bata si trida. Ia lid ope denga ijadikan krina sinasalit. Sebab arah ia di bata jadikan krina sinasalit subuh isurga bagai pedoni. Barang si trida bagai pe sila trida ikut pe krina kesah sirkuasa ras merentah krina sinasalit ijadikan di bata arah Kristus guna Kristus. Leben nge Kristus lid asangkan krinana janah ibas persadan ras ia krina sinasalit ndatken inganna sipayo. Ia metakal kulana eme kepala gereja. Ia meulu kegeluhan kulana ia masih tangtangna ipakeke di bata ibas si matenari gelah ia ngencabanci ngaloken ingan si meherga ibas KIP. Arah praten di bata ibas diri anakna ringan alo serta silit ibas diri di bata. Arah ia pe itetapkan di bata damaikan krina sinasalit ras dirina. Di bata mereka perdamaian arah kematian anak nai kayu persilang gelah krina sinasalit subuh idoni bagai pe surga mulihkan manbana. Terjemah agenda bujur. Itu tadi bacaan kita, tapi sebelum dibahas langsung oleh salah satu Mamre Sektor Sion, kita dengarkan pujian dari Kuartet Permata kita. Pak Bukit silahkan duduk. Nanti kalau bisa ketika kita membahas, bagus juga kalau ada interaksi antara kami juga dengan tidak hanya yang membahas nanti Bapak Sitorus, kalau Bapak Bukit juga mau memberikan pikiran-pikiran, why not? Jadi benar-benar bisa terjadi dua arah dan semakin kita bahas lebih banyak semakin lebih bagus nanti. Dan kami juga berharap bahwa sermon si pemena enda untuk Mamre ini bisa menjadi gerakan yang menggerakkan Mamre 15 sektor ibas kemenangan tani bagi pebajem gelah minggu enda. Jangan bilang kami cuma 3, cuma 2, kata Yesus 1 atau 2 saja kalian berkumpul aku ada di situ. Jadi jangan melihat ke dalam diri kita, tapi tugas kita adalah untuk melihat menyenangkan hati Tuhan. Dan kuartet kita, sudah cepat sedikit Denis, kuartet kita, permata kita sesuai dengan tema pembahasan kita, Tuhanku hebat, dikatakannya menjadikanku lebih dari pemenang, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Jadi permata kemenangan tani, kuartet permata kita juga mengajak Mamre, tolonglah supaya bisa menjadi teladan bagi kami permata kemenangan tani, mengajak kita untuk menyatakan Tuhanku hebat.
segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Karena keren kali mereka kan, selain bajunya pun seragam, mereka juga keren-keren kayak pangeran-pangeran ini Korea Selatan di film-film Korea. Sehingga tidak ada satupun kita ingin kalau mereka menjadi tidak benar. Kita lihat bagaimana anak-anak kita ini, sehingga kami mengajak kita Krina, Mamre, Rasmoria, Kemenangan Tani. Bersama kita berpegangan tangan, gelah anak-anak Enda yang tadi sudah Anda lihat menyanyi, supaya mereka bisa benar-benar mewujudkan rancangan Allah atas mereka. Sermon kita dibahas, kami minta untuk ke tempatnya. Mamre, saya mau bilang dia ketuanya bukan, sekretarisnya juga bukan, bendaharanya juga bukan. Jadi perwakilan Mamre Sektor Sion, Bapak Eci Sitorus Mergana akan membawa sermon untuk PA Mamre, bahan PA kita para Mamre, ibas minggu tanggal 13 sehku tanggal 10 siwa, Kolose sada ayat 10:5 seh 20. Kami persilahkan. Shalom. Bujur atas kesempatan Enda dikasih kepada kami Mamre Sektor Sion untuk membahas tafsiran atas teks Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Tema Kerina itepa arah Kristus. Tujun
gelah mamre sada metoh maka dibata nopedoni enda guna kemuliaan Kristus. 2. Metoh tanggung jawab kini terkena lako jagai tinepa dibata. Sebelum kami membuat tafsiran nanti, alangkah baiknya kita sama mamre mengetahui kata penaruh. Doni ras kerina isina itepa dibata kap. Tenepa si incidahkan kuga belinda kuasa ras kemuliaan dibata selaku sinepasa. Dalanna maka kerina silit bas doni enda arah incidahkan kuasa ras kemuliaan dibata sembilin aminna pe ia ibas kinata si gundari enda megati lanai teridah kemuliaan dibata. Arah tinepa silit sebab lit nge tinepa enggo ceda. Kita kan perbahanan si ilakokan kalak sila tanggung jawab. Sindube melala kineulin baci teridah arah kerina tinepa dibata Gundari megate enggo urak dengan tempa benepe banjir bandang, longsor, ras bencana-bencana alam si deban tinepa-tepa tunduhkan maka alam enda jadi sada kebiaran manusia. Sikin arusna labo bage sebab pertibenda jadi dalan manusia ngidah perdalin di bata simbeline. Seh maka ngasuk pe ia nurikan man krina jelma si lengatek man di bata. Kami turikan tafsiran kami atas nas ini. Kita selaku mamre memang nas ini tidak asing lagi bagi kita karena kita sudah mengetahui gua di bata nepa doni ras isina. Kita ketahui selama kita mulai dari kitit diajari sepebetahkan kita bahwa di bata menciptakan manusia sampai nanti hari terakhir adalah makhluk ciptaan paling tinggi diciptakan yaitu kita selaku manusia. Di hari terakhir Tuhan Yesus istirahat. Jadi ada yang perlu kita sampaikan di sini. Kita selaku mamre kita harus menjaga tinepa dibata, menjagai, menguasai untuk kemuliaan dibata. Artinya kita tidak boleh merusak. Sebagai salah contoh kejadian-kejadian yang sudah terjadi selama ini sebenarnya itu adalah karena ulah kita, karena pembiaran manusia yang mengata kita sepele. Kenapa sepele kita lihat? Ya, sebagai salah contoh kita sudah melihat baru-baru ini ada kejadian di arah menuju Sibolangit. Memang kita lihat tebing itu sudah kita lihat dengan mata kita sendiri. Sudah memang botak, nggak ada lagi kayu-kayu. Sehingga pada saat itu jadi hujan yang melintas jadi korban. Sebenarnya ada pembiaran. Padahal selama ini kita sudah ada tupoksi masing-masing dibuat pemerintah untuk memikirkan lingkungan hidup kita ini. Jadi sebenarnya sudah ada kolaborasinya. Jadi antara kita dengan pemerintah sebenarnya sudah ada
tugas masing-masing untuk memikirkan lingkungan ini, ada tugas masing-masing antara kita dengan lingkungan ini, tetapi di dalam nas ini kita dipebetahkan kembali. Walaupun kita lihat pemerintah kurang tanggap, kita selaku Mamre harus juga bisa membuat suatu gebrakan yang bisa kita melakukan supaya kita selamat. Artinya selamat dari mara bahaya, longsor. Jadi kadangkala kita lupa ataupun tidak peduli. Kita lihat sekarang seperti yang diajarkan sama kita dan nats ini sudah dipersingatkan man kita, Tuhan itu menciptakan segala isinya, doni enda, dan disuruhnya manusia adalah ciptaan paling tinggi derajatnya untuk mengelola, untuk menjagai, dan bukan untuk merusak. Jadi itu pun dikasih kita tugas adalah membawakan ini semua untuk menjadi kemuliaan untuk dibata, bukan untuk merusaki gitu. Jadi kita kadang tidak sadar bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan, bukan kita yang di dunia enda, artinya membuat segala sesuatu yang mencelakai sesama kita. Jadi ada 4 rangkuman yang bisa kami turikan di sini, yaitu relasi manusia dengan dirinya sendiri, relasi manusia dengan sesama, relasi manusia dengan lingkungan, dan relasi manusia dengan Tuhan. Kalau ini kita jaga, kurasa damai, aman, tentram kita di dunia enda untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini kembali kita seperti yang dibilang pendeta tadi, saya juga sudah agak capek melihat kondisi sekarang ini. Baru 3 bulan kita bernapas, artinya bernapas dengan keadaan ekosistem kita sekarang yang terjadi tentang COVID. Tiba-tiba muncul lagi sehingga saya terganggu sampai jam malam-malam pun saya diteleponi untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi mohon maklum pada pendeta, saya memang bertugas untuk mengurusi itu semua, dan mudah-mudahan kita jangan putus asa. Ini ekosistem yang terjadi ini adalah ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia. Ini akan berakhir bukan karena manusia. Mari kita saling berdoa, meminta petunjuk pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menunjukkan kepada manusia supaya ini semua berakhir. Artinya sudah terjadi dan sudah kita alami. Tidak ada kekuatan kita seorang manusia untuk mencegah ini. Jadi selaku saya juga bertugas di sini, saya sarankan, saya tambahi supaya kita juga menjaga seperti peraturan dan perintah adalah prokes tetap diperketat, harus dijalankan karena penyebaran utama adalah antara manusia ke manusia melalui droplet. Jadi seperti kata pendeta tadi, kalau memang kita ini kuat, tidak apa-apa. Dan untuk menambah daya tahan tubuh kita untuk melawan ini, karena ekosistem alam kita sudah rusak, kita maunya vaksinasi. Jadi itu yang bisa saya tambahkan selaku bertugas di gugus. Selebihnya kita harus pada generasi pemuda juga sama Mamre kita bertugas untuk supaya kita menjaga ekosistem alam. Kita rindu, haus dengan keadaan yang dulu, semua bisa dipergunakan untuk kemuliaan di Bata. Jadi aku lagu gedang baci kuturikan, bujur ras majuah-juah kita kerina, wujur.
Oke, Gung tolong diapakan. Ada tambahan dari Bapak Bukit? Ada tambahan dari Bapak Bukit? Tidak? Oke, jadi saya selalu menyerahkan ini kepada moderamen ya, yang membuat buku. Dan dari dulu ini berkali-kali dikatakan kok ndak mudeng-mudeng ya. Tadi lihat ini realita, Anda melihat tadi bahwa Mamre itu langsung membaca kata penaruh. Jadi kata penaruh ini sangat mendukung mereka, sepertinya menjadi membimbing mereka untuk membahas selanjutnya. Pembahasan dari PA Mamre kali ini pendeta bangun. Ini kita penelitian Alkitab, bukan penelitian tema. Kalau gaya GBKP selalu beralaskan tema, ganti dong namanya. Bukan PA, tapi PT, penelitian tema. Sehingga ini jemaat terbawa sekali kepada tema. Minggu lalu ketika Moria juga begitu, dan kami katakan bahwa kita ini Calvinis. Jadi yang dibahas itu adalah Alkitab, sehingga hanya Protestan mempunyai slogan sola scriptura. Jadi iman kita pendeta dan Kerina Serayan yang ikut di dalam PA-PA kategorial, tolong diajarkan bahwa yang dibahas pertama itu adalah Alkitab. Bukan langsung masuk ke tema. Sehingga ketika kamu moderamen memilih dasar Alkitabnya juga jangan dipaksakan, kan semuanya pada lulus S1 teologi ya. Dan ini selalu menjadi masalah, bukan hanya PA kategorial tapi juga perpulungan jabu-jabu. Yang kita bahas malam hari ini adalah sebenarnya pergumulan pada jemaat mula-mula Kristen generasi kedua, bukan generasi pertama. It is about who is Jesus. Siapa Yesus? Karena pergumulan inilah maka mengeluarkan konsili. Sehingga Anda harus tahu mengapa setiap minggu kita mengucapkan aku tek mandibata Bapa Sila Arsibar Kuasana, yang merupakan konsili pengakuan kiniteken universal, ekumene semuanya. Karena ini harus setuju kita semuanya. Dan ini distempel oleh Katolik sebagai gereja yang pertama, dan semuanya yang mengikuti pecahan dari Katolik atau perkembangan dari Katolik, ini yang menjadi garis kita. Sehingga Katolik, Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja mana aja tidak bisa tidak mengikuti pengakuan iman itu. Dan ini menjadi satu kekuatan. Sehingga bentuk-bentuk lain, apakah gerejamu baptisnya di selam, mau gaya kupu-kupu, mau gaya apapun, lah bodoh alih, selama bahwa kita mengucapkan pengakuan kiniteken yang sama. The most important things is the same pengakuan kiniteken. Mengapa Indonesia menjadi masalah terus? Karena Pancasila belum menjadi satu pengakuan yang sama oleh semua. Pengakuan kiniteken yang diucapkan oleh orang-orang di gereja sudah universal dalam bahasa yang berbeda. Aku mengucapnya bahasa Karo, GPIB bahasa Indonesia, di Afrika Selatan in English, atau mungkin juga dengan Swahili katanya. Tapi tetap itu. Dan ini melalui pergumulan, dan ini masalahnya di Kolose tadi. Dan Kolose ini sama seperti minggu lalu, masalah di Kolose sama dengan masalah di kitab Ibrani.
Sehingga minggu lalu untuk Moria juga bicara bahwa Yesus adalah awal sudah ada sebelum ciptaan dijadikan. Dan Allah menjadikannya itu bersama dengan Yesus dan untuk Yesus. Jadi sebenarnya yang mau diangkat bukan lingkungannya, Yesusnya. Who is Jesus? Jadi ini pendeta bangun ayat 15 sampai 17 itu mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah kepala segenap kejadian. Kepala segenap ciptaan. Tapi 18 sampai 20 pendeta bangun itu mau mengatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja. Jadi dua di sini, baik dalam universe, kejadian-kejadian sebelum ada, sedang ada, sampai ada nanti, Yesus kepalanya. Dan yang kedua, Yesus kepala gereja. Mengapa Yesus bisa menjadi kepala gereja? Because karena kesetiaannya setia sampai di kayu salib, itulah yang pendamaian tadi. Jadi dia berhak menjadi kepala gereja. Tapi di dalam bahasan kita, pendeta bangun menghilangkan fungsi Yesus kepala gereja adi bagai. Ngapai GBKP membahas Enda? Karena GBKP adalah gereja. Jelas mau mengatakan sebenarnya ada fungsinya karena gereja harus meneruskan visi Yesus. Di sini baru bermain topik GBKP tahun 2022. What should GBKP do katanya? Apa yang harus GBKP lakukan? Karena GBKP kepalanya Yesus. Jadi 15 sampai 20 tidak bisa dilepas pisahkan. Pemaparan hanya sampai 17. Yesus kepala gereja tidak ada. Sehingga fokus tertuju kepada kerina itepa arah Kristus. Kerinanya itu kita pikir hanya ciptaan saja. Dan gereja kita lupakan di ayat 18 sampai 20. Harusnya kalau memang mau begitu GBKP buang ayat 18 sampai 20. Ini satu. Kenapa saya apa sekali? Gara-gara melihat kualitas PA-PA di lapangan ini. Karena berhadapan begini maka kami lihat. Ya karena buku bimbingannya juga kurang ini ya begitu. Jadi tolong kita pilih orang-orang yang memang memiliki latar belakang biblical yang kuat and know how to write PA. Kalau Anda sudah tidak mau lagi ini sebagai penelitian Alkitab, ganti ini penelitian tema sehingga we are talking everything about pengkenaina. Dari awal sampai habis nanti kita bicara pengkenaina saja, tidak bisa. Inilah kritik Protestan terhadap Martin Luther, terhadap Katolik. Makanya kita bilang semuanya pengkenaina harus didasarkan oleh sola scriptura. Teks semuanya harus alkitabiah. Adik bagai ini kita masukkan ya PA-nya. Bacaan kita, Kolose konteksnya ini adalah karena ada pergumulan tentang siapa Yesus. Dan kenapa berbicara soal kejadian? Karena latar belakang kekristenan di Kolose dan kitab Ibrani banyak orang Yahudi. Mereka juga sedang menanti, yang tidak percaya Yesus sedang menanti Mesia. Dan mereka membaca kitab Kejadian bahwa manusia diciptakan di dalam imago Dei, ya bukan, image of God. Sehingga ketika Kolose mengatakan ini, mereka mengerti bahwa Yesus kakak tua. Yesus yang pertama, bahkan dia bukan yang diciptakan, tapi dia adalah gambar Allah langsung yang tidak kelihatan. Ingat kita semuanya bahwa pernyataan tentang gereja juga ada dua. Gereja yang nampak, yang kelihatan, gereja yang tidak kelihatan. Jadi
gambar Allah ada yang nampak, yang kelihatan, yaitu kita manusia. Tapi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi mau mengatakan bahwa di sini cantiknya mereka sudah mulai cikal bakal dari Trinitas. Yesus adalah Allah sendiri, tapi Yesus juga anak nasi tunggal. Ini menjadi perdebatan hingga kini terkhusus bagi Islam. Susah sekali bagi Yahudi dan bagi Islam, bagi yang lain-lain untuk berpikir, how could, bagaimana Yesus dia Allah, dia juga yang menjadi anak. Karena kita berbicara soal fisik. Sehingga cantik yang ketiga adalah Roh Kudus, because roh tidak memiliki fisik. Jadi kebersamaan Yesus sebagai Allah di dalam roh. Ketika dia menjadi manusia, dimasukkan, dipakailah Maria untuk itu. Tapi sebelum dimasuk ke situ, bahkan sebelum kejadian ada, Yesus dalam bentuk roh bersama dengan Allah. Biasa saja. Itu sebenarnya nggak ada yang perlu diperdebatkan. Jadi ini adalah cikal bakal Trinitas. Dan juga mau mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dari segala sesuatu, kepala dari segala sesuatu. Alam juga dikuasainya, segala universe dikuasainya. Jadi dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Dan ini susah, dan ini yang banyak pengajaran-pengajaran tidak mengakui. Jadi ini yang mau makanya judul cakap Indonesia Alkitab, keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Kenapa dikatakan yang sulung? Karena kita pun diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi hamba, tapi menjadi anak. Dan Paulus lihat bahwa memperbandingkan antara Adam yang satu dan Kristus, Adam yang baru. Ini yang kami harap supaya orang-orang yang menyusun bahan-bahan PA menguasai langenca biblical tapi teologi. Sehingga yang ditulis ini bukan pengkenaina loh. Tapi bicara biblical sama bicara teologis. Sehingga kita itu, GBKP itu SDM-SDM-nya tidak dangkal, shallow. Dan itu harus biblical, teologis yang biblis katanya. Menguasai perkembangan sejarah gereja. Sayang sekali tidak muncul ini, padahal ini adalah cikal bakal pengakuan iman yang kita sebut ya. Kemudian dikatakannya, lihat, di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu yang di surga dan di bumi. Inilah pengakuan iman Konstantinopel. Anda tidak sebut itu. Nanti lihat di belakang tata gereja, aku nggak tahu, nggak kulihat lagi tata gereja yang lama. Pengakuan iman berapa ditulis? Pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ini pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Jadi they are not explicitly talking about lingkungan. Dia berbicara tentang who is Jesus. Dan sayang sekali pengakuan iman itu sama sekali tidak disebut. Karena kita sudah diperkosa oleh tema. Seorang biblis seperti aku dan yang suka sekali berbicara teologi merasa tidak benar sama sekali PA seperti ini. Dan saya pikir nanti pun kita diketawain ini seperti apa. PA gereja yang seperti tidak punya sekolah teologi ya. Oke, jadi ini adalah gambar Allah yang tidak nampak. Dan dikatakan di sini only Jesus not made after the image. Kita kan likeness seperti yang di Kejadian. Yesus tidak ada kata seperti after, tapi dia sendiri adalah image of God. Jadi ini yang mau dikatakan perbedaan Yesus walaupun dia manusia. Disinilah kalau ada orang mau mengatakan aneh ya,
Kok bisa dia Allah, dia juga manusia? Ya ini. Kalau kita pakai logika, karena logika berdasarkan panca indera, tidak mudeng. Tapi kalau kita masuk ke dalam ranah roh, kita mudeng. Itu yang kami bilang mistikus. Semalam di khotbah saya lupa apakah di Moria atau di khotbah saya katakan, oh di khotbah. Yesus adalah mistikus. Mistikus adalah manunggal kawula Guste. Manunggal nyatu, oponya yang nyatu yo, tendinya yo. Jadi kalau mau jadi orang Kristen harus jadi mistikus, dan itu diperkuat oleh pernyataan Karl Rahner. Di sini yang saya minta supaya pendeta-pendeta yang membahas dan membuat bahan-bahan PA ini kuat biblikanya dan kuat teologianya. Sehingga tahu dan mengangkat supaya pamre-pamre ini juga memiliki pengetahuan teologi. Ayo, jemaat itu perlu tahu bahwa inilah cikal bakal konsili Nisia Konstantinopel. Makanya sebentar lagi permata ini akan nyanyi I believe. Pengakuan kini teken itu. Nah, ini mana tadi judulnya? I believe in God. Apa tadi? Mana nih? Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit. Nanti Anda lihat saja. Jadi ini we are talking about confession, pengakuan iman. Oke, terus dikatakannya baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, untuk segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Keren dia, makanya semua lagu tadi kita pilih dia hebat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, wow. Dan nama Yesus kan Allah, Yesus. Ini mau menyatakan trinitas atau duanitas, dua jadi satu. Seperti kopi dengan gula. We cannot separate. Tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan Yesus. Lagu tadi itu kan, Yesus, pada Allahku dahsyat berkuasa, tiba-tiba Yesus, nama Yesus. Ada bagai Allah sama dengan Yesus. Ini yang mau dikatakannya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia menjadi sumber dan dia sumber segala sesuatu, dan kalau segala sesuatu ada di dalam Dia, Dia juga sebagai sustainer. Minggu lalu saya katakan, apa itu? Yesus juga pemelihara. Why? Because we are in Jesus. Di dalam Dia. Tidak ada ranting yang bisa berbuah kalau dia lepas dari carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Jadi di sini tugas Yesus, peran Yesus sama dengan Bapa, pencipta dan pemelihara. Zaman Kolose bilang enggak, memang dia Tuhan. Tapi dia tidak punya pengaruh, dia hanya mungkin manusia bisa begini-begini, tapi dia tidak punya pengaruh di alam. No, dia juga. Karena dia Allah pencipta, dia juga Yesus sustainer, pemelihara. Nanti dia lagi yang menggenapi, ya dibagai klub. 2 in 1, Yesus dan Allah adalah satu. Baru yang 18 masuk gereja pendeta bangun. Ialah kepala tubuh. Karena apa dikatakannya, gereja adalah tubuh Kristus. Karena kita ring-ring, whatever yang kita bilang bahasa karo selalu, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung dan kita bilang kita diadopsi menjadi adik-adiknya, dan kita bilang seperti Jepang zaman dulu, kakak tua. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan kita juga dibangkitkan, tapi yang juga mau mati bersama Yesus. Maksudnya mau mati untuk kemuliaan Bapa, maksudnya hidup baru, gitu teologianya. Jadi siapa yang mau hidup baru dia akan mendapat kebangkitan. Siapa yang tidak mau hidup baru
tidak akan bersama dengan kebangkitannya. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nanti tanya lagi, kenapa dia bisa begitu? Karena dia setia. Kenapa bisa dia setia? Karena dia selalu satu dengan Bapa. Bagaimana dia selalu satu dengan Bapa? Karena jam doa, jam puasa, jam bicaranya dengan Yesus persis seperti kita makan 3 hari sekali, dia malahan seperti makan obat 5-7 kali satu hari. Ini sajanya kuncinya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Mau dari aspek mana kita telaah Yesus? Aspek Allah, aspek bawah dalam arti kemanusiaan. Tadi sudah kami katakan pendekatan dari atas, pendekatan dari bawah. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Mengapa berkenan diam di dalam dia? Karena ketika rohnya pun masuk ke dalam fisik kemanusiaan, tapi dia merespons dengan cantik roh Bapa. Dia juga puasa 40 hari 40 malam. Dia tidak enggan untuk ber-PA. Dia merasa bahwa dia haus karena firman Bapa adalah kekuatan. Manusia bukan hidup oleh roti saja tapi oleh firman yang keluar dari mulut Bapa, dan itu yang dikatakan Yesus. Jadi pendekatan dari atas, pendekatan dari bawah matching buat Yesus. Kalau enggak ketemu enggak jadi Trinitas, ketemu jadi cantik karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Seseorang yang bisa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya. Adi bagai Yesus sudah tiba di puncak, di stage paling tinggi nirwana seperti Buddha, surga dalam arti dia tahu siapa dia. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Ini terus dilatih Yesus sehingga dia dipenuhi oleh Allah. Sehingga semua yang diajarnya, semua perbuatannya mencerminkan siapa Allah yang sebenarnya. Sehingga dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi dia tidak mengatakan woi jadi orang Kristen woi. No. Dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, artinya turuti, lakukan apa yang kukatakan. Bukan dikatakan woi jadi Kristen woi. No. Jadi we are not talking about religion. Kita tidak berbicara soal agama. Kita berbicara soal way of life, cara hidup. Kita berbicara etika. Ini yang dikatakannya di ayat 20. Dialah ia yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Keren ini. Karena hanya orang yang sudah menguasai dirinya total di bawah kuasa Allah. Tidak ada sama sekali tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Tulus, putih, bersih yang bisa melakukan ini. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Dia latihan wa. Dan Anda tahu bahwa semua tawaran yang menggiurkan yang kita kejar, rumah mewah. Kalau engkau mau menyembahku, ku berikan semuanya 200 rumah mewah ini. No thank you. Lapar kan, kalau mau engkau apakan saja roti-roti ini bisa menjadi pizza dan sushi teh. No. Engkau kan keren, hebat engkau. Siapa yang tidak tahu siapa engkau? Jatuhkan wah kalau kita bangga kali. Terus langsung kita bilang, lu mau apa? Gua kasih deh. Yesus tidak pernah terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Why? Dia kenal siapa dia dan siapa Bapa sehingga anteng men, kalem men, tak terpengaruh. Jangan engkau cobai Tuhan Allahmu ketika dikatakannya jatuhkan dirimu. Takkan mungkin dibiarkan Bapa engkau tersandung sedikit pun. Engkau kan anak kesayangan.
Olah bagai jangan cobai Tuhan Allahmu hanya untuk menunjukkan bahwa aku adalah somebody. Tidak. Kredit tidak bisa diberikan kepada siapa aku. Semuanya adalah kemurahan karena kemurahan Tuhan. Cantik kali Yesus di sini. Hanya orang yang sudah tiba di level itu sehingga ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini nggak usah dibawa pulang tapi sedikit masukan nanti setelah 3 tahun Anda bergumul dengan ini karena banyak orang sudah terpeleset dengan kata pengorbanan. Adakah Yesus pernah mengatakan, woi aku sudah mengorbankan diriku woi. Tafsiran tentang dia yang mengatakan mengorbankan. Kalau ada kata korban tandanya aku sudah berkorban loh, tidak tulus. Yesus tidak pernah mengajar kita berbuat sesuatu karena ada udang di balik batu. Segala sesuatu yang dilakukan adalah untuk tindakan itu sendiri dan untuk kemuliaan nama Allah. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak perlu tahu. Kalau begitu kata pengorbanan sebenarnya tafsiran yang sedikit keliru. Yesus tidak pernah merasa dia berkorban. Dia melakukan itu karena cintanya pada Bapa. Apakah setelah itu engkau tafsirkan kemudian cinta adalah pengorbanan? Terserahmu, tapi pengorbanan ada aspek ketidaktulusan di situ. Ada sedikit mengatakan, woi kalau begitu responmu apa ya? Nih. Tapi ketika Yesus untuk masuk ke kayu salib, tidak ada urusan apapun dia karena sangat mencintai Bapaknya. Dan dia tahu bahwa time is up. Dia harus lakukan ini. Orang yang seperti ini yang bisa melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Ini yang dikatakan Paulus diikutkan oleh Calvin. Soli. Kerinana untuk kemuliaan di bata. Tidak layak kita bermegah. Kerinana untuk kemuliaan di bata. Belajarlah tulus, belajarlah tulus, belajarlah tulus. Pukul ego kita. Kalau ada sedikit pun kita merasa wah bangga. Jangan, kebanggaan hanya untuk kemuliaan Allah semata. Susahlah saya bilang gampang tapi latihan. Lalit simetahan. Baru bisa tidak ada udang di balik batu. Dan segala sesuatu dengan dirinya yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Kalau begitu di dalam Yesus tidak ada lagi pemisahan waktu dan tidak ada lagi science. Selalu ada pemisahan waktu. Sehingga dalam bahasa pun ada past tense, present tense, ya bukan. Ada semuanya dengan itu keterbatasan kita. Tapi ketika Yesus lihat ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Tidak ada lagi pemisahan antara bumi dan sorga. Dan tidak ada lagi pemisahan antara yang nampak dan tidak nampak. Tidak ada lagi pemisahan antara yang dulu sebelum ada apapun dengan yang sekarang. Keren dah. Nih kalau begitu dia melampaui semua cara pikir kita. Gara-gara kita terbatas makanya ada tenses. Supaya lebih menggampangkan otak kita. Yesterday I went to school. Today I'm eating or now I'm eating something. Dengan apa future perfect apa semuanya bahasa. Di dalam Yesus ini tidak ada lagi waktu tidak lagi berlaku. Pemisahan bumi dan sorga tidak lagi berlaku. Ini yang diapakannya. Jadi di dalam Trinitas jangan pakai pikiran seperti itu. Karena di dalam Yesus sendiri tenses waktu tidak berlaku. Pemisahan jarak tidak berlaku. Sekarang aja di metaverse tidak ada lagi pemisahan jarak. Kalau jarak semuanya kita sudah hampir bisa mengerti. Tapi waktu sebenarnya kalau Anda sudah sering malam hari Anda berbicara dengan teman Anda di Amerika atau apa, Anda pun sekarang sudah mengerti tidak adanya pemisahan waktu. Dan energi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. That's it. Jesus melampaui ruang dan waktu. Adik bagai melampaui semuanya konsep-konsep keilmuan kita. Ini yang mau dibahas. Dan baik maupun yang ada di sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus.
Tapi di atas semuanya kehebatan itu kalau dia tidak cinta. Di atas semuanya adalah cinta. Dan itu dengan cantik diberikan oleh Paulus. Iman, pengharapan dan kasih di atas segalanya kasih. Kasihlah yang menghasilkan tindakan di kayu salib. Dan kenapa 18:20 aku mau tutup. 18:20 mau mengatakan Yesus adalah kepala gereja. Ini mau menjadi tugas kita. Gereja adalah pengikut Kristus. Gereja harus meneruskan visi misi Yesus. Kalau begitu, kita semuanya harus seperti ini, menjaga semuanya ciptaan. Jadi bagaimana kita tahu menjaganya? Dari mana tadi katanya tadi Kejadian 1 itu ketika selesai menciptakan Allah melihat baik. And at the end ketika semuanya, dan satu saya koreksi selaku orang biblical, tidak ada dikatakan bahwa hati-hati, termasuk itu Mazmur 8. Hati-hati penggunaan kata Kejadian 1 ketika kita jatuh pada pengertian bahwa manusia adalah ciptaan tertinggi. Allah tidak pernah menciptakan ciptaan di dalam hierarki. Makanya Calvin membentuk sistem gereja yang terakhir yang sesuai dengan yang ingin sekali diwujudkan Yesus, konsep kerajaan Allah, kepemimpinan yang egalitarian. Itulah presbiter sinodal, dan itu kembali lagi itu pun masih egalitarian karena sistem perwakilan di DPR, sistem perwakilan majelis, makanya muncul perkembangan dari itu adalah sistem kongregasional di mana semua jemaat memiliki satu suara. Ini yang mau kami minta tolong supaya kita harus mengerti biblis, mengerti konsep teologi sehingga PA kita pun nggak lari-lari dengan bicara apa begitu. Dan PA kita mengangkat bahwa pergumulan pada zaman Alkitab dan kita masuk kembali kepada sebagai gereja meneruskan visi misi Yesus. Kalau tidak, bubarkan aja gerejanya. Kalau dikatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Jadi ini yang diinginkan, jangan lagi memakai sistem hierarki. Sehingga kalau di GBKP hierarki ada, tandanya tidak Calvinis. Itu berkali-kali kami katakan. Jadi di dalam Kejadian juga jangan pernah mengatakan bahwa kata tertinggi dan terendah. Karena Allah tidak pernah membuat sistem kompetisi dan keadilan Allah adalah perbedaan. Tolong ini terakhir supaya kalian tangkap. Ketika ada perbedaan itulah keadilan. Ketika kita menuntut persamaan itu bullshit. Kok gitu ngeri kali Allahnya. Allah mau menunjukkan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk saling melengkapi. Gak ada yang lain. Kerajaan Allah adalah saling melengkapi, kerjasama. Allah tidak pernah tepuk tangan hebat-hebat kepada Pentium 5 dan merasa lu kepada Pentium 1. No. Jadi egalitarian tadi, sehingga si tatang-tatangan. Di antara ciptaan juga begitu, kita dengan kucing, kita dengan alam. Ketika kita merasa lebih berhak, lebih ini memanipulasi, menggunakan alam, COVID-19 terjadi. Jadi rasain loh. Oke, sehingga kalau kita mau memperbaiki ekosistem, think globally, act locally. Pikir luas tapi bertindak secara kecil kita. Perbaiki dalam arti mulailah bertanam, mulailah tidak merokok, mulailah sedikit menggunakan bensin, jangan pakai batu bara. Ini yang sekarang diapakan. Tapi kalau kita hidup berdasarkan maunya ekonomi, supaya senang kita, supaya kaya, berapa tahun setelah itu hancur, kasihan anak-anak ini. Oke, again saya mau tutup. Life is a matter of choice. Permata ready? Karena kalau sudah berbicara teologi, aku bisa sampai pagi. Karena aku suka
teologi, dan apalagi kalau Anda juga menguasai sehingga kita bisa sharing. Karena teologi itu juga dari pelajaran dan juga personal kita masuk ke dalam pergumulan kita. Sehingga Mamre Kemenangan Tani, saya harap banyak buku bacalah. Banyak buku tafsiran bacalah. Karena semuanya akan kita upayakan setiap termasuk juga permata-permata ini mengajar guru sekolah minggu, mereka juga selalu membaca Alkitab. Setelah membaca Alkitab, adi lenga iantusi kita BPK bukan babi panggang karo, tapi Badan Penerbit Kristen, ada buku-buku tafsiran. Jadi tolonglah ketika mau mencari Tuhan, kita berupaya sekuat tenaga asa gegah kita untuk mengerti Dia melalui alam, melalui kehidupan, melalui bacaan, karena Alkitab sendiri adalah salah satu kesaksian tentang Tuhan. Karena waktu kita sudah hampir di ujung, nanti ini baru PA Mamre yang pertama, tidak usah kita ukur, uji coba ini, supaya ini adalah pembelajaran next time. Kita harus memberikan yang terbaik, give your time untuk membaca dan meresapinya dan lihat pergumulan apa yang terjadi dan lihat pergumulan kita. Tadi kami katakan Mamre 10.5 sektor Ibas Kemenangan Tani Namo Gajah, bahwa Kolose 1:15 sampai 17 adalah cikal bakal konsili Nisea Konstantinopel, sehingga permata kita mau menyanyikan pengakuan iman I believe. The Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three
Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Jadi inilah PA Mamre kita, nanti Anda teruskan Kerinakam para Mamre 15 sektor. Jadi untuk itu nanti bisa kamu share mengenai what do you believe, apa yang Anda percaya begitu. Yang jelas bahan Anda 1 Kolose 1 ayat 15 sampai 20, 15 sampai 17. It wants to say itu bahwa Yesus adalah di luar daripada, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi nanti pencabarannya ada di situ dan Anda coba nanti buka pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mungkin ada lagi di tata gereja GBKP yang baru. Anda cari, kalau enggak Google pasti keluar. Waktu berjalan terus paksana kita memberikan kolektor sambil kita nyanyi Shine Jesus Shine. Dan yang menyerahkan adalah Ketua Mamre Kemenangan Tani. Dan yang mengutipnya kepada kita semua adalah Eka, yang kami harap lama nanti bulan 7 baru kembali lama kali Bu, tolong jangan dijawab, lucu kali dijawab cepat-cepat. Karena baru bulan 7 tatap muka, sambil kolektor dijalankan Shine Jesus Shine. Hanya nama Yesus, Shine, bersinarlah. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Ini juga menyatakan Trinitas. Lord, I come to your awesome presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me.
heavens with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Cantik sekali. Oke, kita ada yang mau dimasukkan ke dalam topik doa Ketua Mamre Kemenangan Tani? Tidak ada. Kalau dari sektor Sion, oke, ada diakennya, aman-aman semuanya. Oh, Singarimbun Mergana sakit? Oke, sakit apa? Sakit hati? Halo Bapak Singarimbun, sakit apakah? Ih, selalu kasih pengatakan bujur man bangku ini. Mudah-mudahan tadi lagu-lagu tadi kamu senang ya Pak Elrina ya. Kemarin juga datang nande di tengah jabu ke gereja. Arto kita ya. Jadi Bapak Erlina Singarimbun Mergana, bagai kita berdoa untuk doa syafaat kita dan persembahan kita arto kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah di penghujung malam pujian dan juga ulasan. Kami sangat berharap semua yang sudah kami bahas bisa menjadi masukan bagi para mamre. Semua yang dilakukan karena kami melakukannya, melantunkannya dengan kerinduan supaya Endakrina Banci membuat Tuhan menangkap mamre-mamre kami sehingga ya Allah kami sangat merindukan pada hari Minggu lebih banyak lagi PA Mamre di 10.5 sektor Jabu-Jabu Ibas Kemenangan Tani KM 10.2 Endah. Bagi P Mamre Ijapape berada yang bergabung dengan kami supaya mereka juga bisa menjadi pionir. Biarlah cahaya dari Tuhan benar-benar menyinari mereka. Dan mereka seperti anak kecil kami tadi yang berdoa kepada para mamre kami, gelah mereka banci melompat kepada Kristus, jump into the light, dan terang itu adalah Kristus. Inilah kerinduan kami Kerina Jemaat Kemenangan Tani dan Namo Gajah, gelah mamre kami benar-benar percaya manusia bukan hidup oleh roti saja tapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami serahkan pengurus Mamre Runggun, pengurus Mamre Sektor, dan Kerina Mamre Ibas Kemenangan Tani Namo Gajah, BGP Ibas Kerina, GBKPI Belang-Belang Donienda. Tangkap dan pakailah mereka Bapa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami khusus berdoa buat Mamre Sektor Sion, Bapak Erlina Singarimbun Mergana, yang sebenarnya rajin sekali untuk berkebaktian tiap minggu sebelum terjadi pandemi. Sekarang ini kadang-kadang mereka sampai bertanya kepada kami, bolehkah kami datang? Lihatlah kerinduan mereka untuk ke gereja, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Bapa, kami serahkan seisi Jabu Mamre kami Enda Singarimbun Mergana ke dalam tangan Tuhan, terkhusus Bapak Erlina Singarimbun Mergana Enda. Bapak tangkap dan sembuhkan ia. Pakailah ia menjadi penggerak Ibas Sektor Sion, gelah Mamre Sektor Sion bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ketua Mamre Sektor Sion Purba Mergana, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tangkaplah dia Bapa, gelah ia juga bisa berperan sebagai fungsinya, di mana dia adalah ketua Mamre Sektor Sion dan dia mampu menggerakkan mamre-mamre Ibas Sektor Sion dan mengajak Kerinana untuk memuliakan gelar di Bata. Tuhan kami yang kami kasihi, Kerina lansia kami dan semua yang mengambil bagian pada malam hari ini Ibas malam pujian dan ulasan Enda, kami meminta berkat siruhna Ibas Kamnari, pakailah kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, terkhusus keluarga Mamre kami yang tadi membaca Alkitab, Pertua Bukit Mergana, BGP Bapak Eci Sitorus Mergana. Berkati anak-anak untuk Bapak Eci dan bikin mereka supaya mereka bisa tutus
sekolah, dan bagi Bapak Eci dan Nandi Eci, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dimanapun mereka bekerja. Bagi Bukit Mergana kami minta urapan tangan pengasihan Tuhan buat anak-anak yang sudah berkeluarga. Telah Tuhan menangkap mereka dan pakailah mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga besar Bukit Mergana, IJPP mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Persembahan yang baru kami kumpulkan, kami minta Tuhan mengajarkan kami untuk menggunakannya. Gelah Kerina Mamre Ibas Kemenangan Tani dan Namo Gajah, banci dan berani memproklamasikan kepada dunia bahwa Yahweh ngenca isembah kami. Tuhan kami yang kami kasihi, serayan sektor Sion yang bersama dengan kami serahkan ketiganya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakailah mereka Bapa untuk kemuliaan nama-Mu, berkati anak-anak mereka dan terkhusus Palma yang sebentar lagi akan ikut ujian UTBK. Kami minta kepintaran dan sukacita, kesabaran sirahna ibas kamnari. Kami percaya doa syafaat dan juga doa persembahan kami enda Tuhan mendengarkan, karena kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan tutup malam ulasan dan pujian kita, dan seperti biasanya sejak kita ada live streaming kita akan tutup dengan sama-sama memproklamasikan di dalam nada Kitab Dendenta 86, Tuhan Yesus si permakan. Ayat 1 saja. Tuhan Yesus si permakan, aku biri-birina. Yesus si demi pusuku, ku ikutkan iangan, ku ikutkan iangan. Yesus demi musuhku, ku ikutkan iangan. Marilah kita berdoa bagi siniajarkan Kristus manbanta, ertoto kita ras-ras. Oh Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin, rahmin kini rajandu, selahmin pratendu bas dunia enda bagini surga, berikan man kami akan cukup bas waris sendah enda, alami salah kami, baginya alami kami salah kalak kempak kami, olamin kami Bapa kam kubas percobaan, tapi ulangilah kami dursilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindakah-dekahna, amin. Malam ulasan dan pujian kita sudah selesai. Kami tadi berupaya supaya kita bisa selesai jam 9, tapi ternyata tidak juga karena bahasan kita, tapi tidak apa-apa. Yang jelas maksimum 9:30 and now is already 9:20. Adik-adik, perkenankan kami untuk mengucapkan selamat malam dan tolong dibawa di dalam mimpindu kam kerina mamre kemenangan tani bajem bagi pemamre IJPP kam berada. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga alangkah bersuka citanya kami nanti kerinana jika hari Minggu enda semakin banyak mamre-mamre sektor yang ber-PA mamre semakin mengantusi ayat Alkitab yang membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Jump into the light.
Selamat berPA para mamre seluruh ijapape iba bodoni enda dimanapun kamu berada. Sampai jumpa live streaming kita ibadah minggu tanggal 13 exactly sharply at 9:50. Good night everybody. God bless you. Majuah-juah.